datang kembali di channel YouTube aku. Senang banget deh hari ini akhirnya aku bisa membagikan video pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, buat kalian yang suka belajar tentang akuntansi, tentang apapun itu juga, yuk gabung di channel YouTube aku ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube aku. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, yuk segera ya di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Hai guys, oke. Di video kali ini kita akan belajar tentang akuntansi perubahan harga. Akuntansi perubahan harga merupakan akuntansi perubahan harga atau accounting for price change yang mengacu pada perlakuan akuntansi terhadap perubahan atau selisih harga dan masalah akuntansi dalam kondisi yang di dalamnya harga-harga berbeda. Menurut Suwarjono pada tahun 2022, beliau mengungkapkan perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama, masukan atau keluaran. Perubahan dari konsep stable monetary unit. Stable monetary unit merupakan salah satu prinsip dasar akuntansi yang menyatakan bahwa kesatuan moneter itu dianggap stabil. Nilai uang yang ditetapkan dari pos-pos laporan keuangan misalnya kas piutang atau utang atau kewajiban lainnya. Pos ini memiliki angka dan jumlah nilai uangnya yang tetap itulah yang akan ditagih, dibayar, yang akan datang tanpa ada perubahan menurut Harahap pada tahun 2001. Perubahan stable monetary unit. Salah satu prinsip dasar akuntansi adalah kesatuan moneter itu dianggap stabil. Padahal, di mana saja di dunia ini kita tidak pernah mendengar kata ada valuta yang memiliki nilai yang stabil. Ada yang mengalami apresiasi di mana nilai tukarnya atau daya belinya naik atau bisa disebut dengan deflasi. Dan yang paling umum, nilai tukar atau daya belinya justru menurun atau kita bisa dengar itu dengan istilah inflasi. Nah, di mana negara maju tingkat inflasi berkisar antara 1-3%. Dan sedangkan di negara sedang itu berkembang di atas 5%. Bahkan ada yang sampai ratusan atau ribuan persen. Di Indonesia pada tahun 1965 tertinggi sampai 650%. Pada tahun 1999 saja tingkat inflasi di Indonesia itu mencapai 9,35%. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa prinsip stable monetary unit hanya dalam asumsi tidak pernah ditemukan dalam kenyataan. Prinsip ini adalah untuk memudahkan perumusan teori dan asumsi akuntansi keuangan. Karena permasalahan inilah yang muncul kritik pedas pihak tertentu kepada kegunaan laporan keuangan yang khususnya pada masa inflasi. Mereka menyatakan informasi yang disajikan laporan keuangan pada masa inflasi justru sia-sia karena nilai-nilai yang terdapat di dalamnya tidak relevan dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kritik terhadap stable monetary unit. Inflasi yang terjadi di suatu negara akan membawa dampak terhadap laporan keuangan yang disajikan karena informasi yang ada menjadi tidak relevan dan tidak sesuai dengan keadaan pasar yang sesungguhnya. Karena tidak ada negara di dunia ini yang pernah kita dengar dengan nilai value-nya stabil. Di setiap negara akan ada mengalami tingkat inflasi yang berbeda-beda. Yang ini menunjukkan bahwa prinsip stable monetary unit hanya dalam situasi asumsi tidak pernah ditemukan dalam kenyataan nyata. Prinsip ini adalah untuk memudahkan perumusan teori dan asumsi akuntansi keuangan. Akuntansi inflasi. Menurut Dr. Andes Ainun, NA Ain, AK, pengertian akuntansi inflasi adalah sebagai berikut. Merupakan suatu proses data akuntansi untuk menghasilkan informasi yang telah memperhitungkan perubahan-perubahan tingkat perubahan harga, sehingga informasi yang menunjukkan ukuran satuan mata uang dengan tingkat harga yang berlaku. Tujuan dari akuntansi inflasi adalah untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang memungkinkan setiap orang yang tertarik untuk mengukur jumlah, waktu, dan kemungkinan arus kas masa depan. Akuntansi inflasi merupakan satu metode untuk mengoreksi dengan menyatakan kembali sepenuhnya laporan keuangan
berdasarkan harga perolehan historik ke dalam suatu cara yang mencerminkan perubahan daya beli mata uang yang diukur dengan menggunakan angka indeks. Aktansi inflasi bukan sebagai pengganti aktansi konvensial yang telah ada, namun merupakan informasi tambahan bagi para pemakainya. Metode yang digunakan dalam aktansi inflasi sama dengan metode penentuan laba. Penekanan penentuan laba adalah pada nilai laba yang lebih relevan yang digambarkan oleh laporan keuangan. Sedangkan inflasi nilai semua item yang terdapat dalam laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan pada masa inflasi juga diperlukan metode-metode. Menurut Johnson, metode pengukuran aktiva dan kewajiban dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama the entry value system dari harga umum yang terdiri dari 1. General price level. Pada metode ini, misalnya metode historical cost, disesuaikan dengan perubahan tingkat harga sehingga pada masa inflasi CPL ini lebih besar daripada nilai historical cost. Yang kedua ada replacement cost, nilai yang diukur saat ini untuk mendapatkan aktiva baru atau menggantinya dengan kapasitas produksinya yang sama. Yang ketiga yaitu ada reproduction cost, harga diukur berdasarkan harga sekarang jika aktiva itu dibuat atau dipublikasi sehingga seperti barang yang dimiliki itu tanpa melihat perubahan teknologi yang mungkin mempengaruhi aktiva yang dibuat itu. The exit value system, harga pasar atau current market value yang terdiri dari 1. Net realizable value, yaitu harga atau kas yang diperoleh jika suatu aktiva dijual sekarang. Harga didasarkan pada prinsip likuidasi sehingga menyalahi prinsip aktansi. Yang kedua ada selling price. Nilai yang dipakai adalah harga jual tanpa dikurangi biaya penjualan sehingga laporan keuangan yang disusun menurut selling price ini akan lebih besar daripada net realizable value. Yang ketiga ada expected value. Metode ini sangat tergantung pada penghargaan seseorang, jadi bisa lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan metode lain karena expected value ini merupakan gambaran dari present value kas di masa yang akan datang.